Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya bulan Ramadan yang penuh berkah, hikmah dan ampunan telah tiba. Pada bulan ini, semua amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dirahmati Allah, berdasarkan hasil sidang isbat, awal 1 Ramadan 1443 Hijriah pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan secara mufakat jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April 2022. Untuk itu, pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan secara lengkap sederet amalan sunnah yang dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, dilengkapi juga dengan niat puasa hingga doa ketika berbuka puasa Ramadan, yang dimulai sejak tanggal 3 April hingga 1 Mei 2022. Tentunya amalan-amalan ini sangat sayang jika dilewatkan begitu saja, mengingat Ramadan hanya datang 1 tahun sekali dan tidak ada jaminan kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sebab, barang siapa yang memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa beribadah, menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat sahabat yang sedang nonton video ini, dan tidak bosan-bosannya saya mengajak sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan untuk mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu yang ada di bagian bawah kanan video ini yang berwarna merah. Baiklah sahabat, bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah bagi yang menjalankan ibadah di bulan suci ini. Tidak hanya puasa saja, namun kita juga bisa melakukan amalan-amalan sunnah lainnya yang dapat menyempurnakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Amalan sunnah pertama, melakukan tadarus Al-Quran dan mengkhatamkannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang amat erat hubungannya dengan Al-Quran, karena saat itulah Al-Quran diturunkan. Selama bulan Ramadan ini, paling tidak kita bisa menghatamkan 1 kali. Semakin banyak khatam semakin baik, sebagaimana dianjurkan oleh banyak ulama. Selain itu juga, Rasulullah pada malam-malam bulan Ramadan senantiasa melakukan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Tentunya ini termasuk ibadah yang akan memperoleh keutamaan, berupa ketenangan hati dan rahmat serta pahala melimpah. Amalan sunnah kedua, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Untuk waktu bersantap sahur, kita dianjurkan lebih baik dengan cara mengakhirkannya, yaitu menjelang waktu imsak. Sedangkan waktu berbuka puasa dianjurkan menyegerakannya, yaitu ketika masuk waktu maghrib sebelum melaksanakan sholat maghrib. Selain itu, berbuka lebih dianjurkan untuk memakan kurma, atau jika tidak ada, maka bisa dengan air putih biasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, "Jika salah seorang berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan." Hadis riwayat Abu Daud. Amalan sunnah ketiga, melaksanakan sholat tarawih dan witir. Salah satu keutamaan bulan Ramadan yang tentunya tidak kita dapati pada bulan yang lain adalah adanya sholat malam atau tarawih. Tahukah sahabat, menjalankan ibadah sholat tarawih ini merupakan salah satu hal yang penting di saat bulan Ramadan. Karena pahala tidak hanya berlipat-lipat yang akan kita dapat, ampunan dosa juga akan kita peroleh apabila melakukannya dengan sebenar-benarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan sunnah keempat, memperbanyak amal sedekah. Orang yang berpuasa hendaknya memperbanyak sedekah kepada sesama, terutama sedekah makanan atau minuman untuk berbuka puasa. Sebab, orang yang memberi makanan atau minuman untuk orang berpuasa mendapat pahala yang setimpal dengan pahala puasa orang yang disedekahi. Ketahuilah sahabat, setiap amalan atau kebaikan, sekecil apapun itu pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama memberi makan pada orang yang akan berbuka puasa. Amalan sunnah kelima,
membayar zakat fitrah. Dari semua rangkaian ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, zakat fitrah menjadi penyempurna puasa Ramadan. Misalnya, selama menjalankan ibadah puasa, tentunya kita masih sering melakukan hilaf dan perbuatan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semua ibadah puasa di bulan Ramadan masih tergantung di langit dan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita mengeluarkan kewajiban zakat fitrah. Bahkan semua puasa selama 1 bulan itu Allah tangguhkan pada zakat fitrah. Maka dari itu, keutamaan dari membayar zakat fitrah juga untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa dan keji seperti berkata kotor, berdusta, hasud dan dengki antara sesama dan sebagainya. Para sahabat yang dirahmati Allah, selanjutnya niat puasa Ramadan yang terbagi 2 macam. Ada yang dibaca hanya 1 kali di malam pertama Ramadan dan dibaca diulang setiap malam. Adapun bacaan niat puasa Ramadan yang dibaca 1 kali pada malam pertama Ramadan adalah sebagai berikut ini. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk niat puasa Ramadan yang diulang setiap malam sejak hari pertama hingga akhir Ramadan adalah sebagai berikut. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadani hazi sanati fardan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat puasa pada esok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Untuk bacaan doa ketika berbuka puasanya seperti ini. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa, dengan rahmatmu, wahai Allah Tuhan Maha Pengasih. Demikian sahabat, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mari kita buka lembaran baru untuk membuat hidup jadi lebih bermakna. Jangan sampai kehilangan pahala puasa karena terlalu banyak melakukan hal yang sia-sia. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.